populer dan perbedaan antara artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer serta bisa menemukan informasi pada teks artikel ilmiah populer. Oke, yang berikutnya di area pengembangan mana yang Bu ingin saya amati? Ya, area pengembangan yang nanti saya akan lakukan di observasi adalah di bagian evaluasi, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, karena dengan evaluasi kita akan mengetahui bahwa tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak, seperti itu. Yang berikutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan? Ya, untuk rancangan pembelajarannya nanti ada pendahuluannya nanti ada doa, ada mengisi emosi, menyanyikan lagu raya. Kemudian setelah itu nanti untuk merangsang anak saya tontonkan video tentang sekolah inklusi. Setelah itu ada pertanyaan romantik. Setelah itu saya membentuk kelompok, terus mereka berdiskusi, lalu ada presentasi, kemudian menyimpulkan materi bersama. Setelah itu baru kita refleksi seperti itu. Mau dilaksanakan kapan ini, Bu? Besok Sabtu tanggal 21 ya, 21 Oktober 2020. Oke, baiklah. Besok ketika observasi saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian setelah itu saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Oke, Bu Puput, apa yang bisa Bu Puput dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Bahwa besok saya akan dilakukan observasi oleh Bu Tani, dan nanti Bu Tani akan mencatat aktivitas yang saya lakukan ketika observasi, dan setelah itu akan ada kegiatan wawancara pasca observasi, seperti itu. Terima kasih Bu Puput. Semoga besok observasi kelasnya bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Ya, terima kasih kembali Bu Tani. Assalamualaikum Bu Puput. Waalaikumsalam Bu Tani. Oke, siapkan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak silakan untuk berdoa. Berdoanya dalam hati ya. Silakan dipimpin berdoa. siap gerak. Coba mulai. Berdoa selesai. Bersalam pada guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, silakan urut dari yang belakang untuk mengisi roda emosi. Silakan dari yang paling belakang, pojok belakang. Dua anak ya. Stiknya diambil sesuai dengan nama kalian. Tolong Fauzan untuk membenarkan. Berikutnya lanjut yang sudah
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah emosi semua? Sudah. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang hari ini bahagia? Bahagia semua? Ya. Ada yang menangis sepertinya hari ini itu. Siapa yang hari ini menangis? Tidak ada? Oh, itu salah memasukkannya. Oke, sekarang Ibu mau bertanya salah satu ya. Kalau Ibu tanya semua nanti waktunya habis untuk bertanya. Coba Ibu bertanya kepada Erlangga. Mengapa Erlangga hari ini bahagia? Ya bahagia aja. Oh, bahagia aja. Oke, ada yang bisa menjelaskan mengapa kalian hari ini bahagia? Oh iya, Zira, silakan. Mengapa Zira bahagia? Karena besok hari Minggu. Ada yang sama seperti itu? Ya, karena bisa istirahat ya. Ada yang lain mungkin yang punya alasan lain bahagianya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti semua anak di kelas 8F hari ini bahagia semua ya? Ya, semoga juga nanti pembelajaran bahasa Indonesia kalian juga bahagia. Ibu catat dulu ya. Oke, baik. Kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita mengenal artikel ilmiah populer. Sebelum ke pembelajaran, Ibu mau kita ice breaking dulu ya.
Silakan untuk berdiri semuanya. Silakan berdiri semuanya. Kita lagi berdiri dulu semuanya, oke? Sudah? Oke, silakan berdiri semuanya sudah? Sudah. Kita ikuti gerakan ini ya. Ayo yang laki-laki ayo. Ikuti. Ya, yang depan. Erika, ayo. Ayo. Nggak apa-apa, ayo. Ayo. Erika. Lisa, ayo. Hari ini kita belajar tentang mengenal artikel ilmiah populer. Ya, sebelum kita ke materi, Ibu ada sedikit video. Silakan kalian perhatikan video ini ya. Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar. Aku sih lebih asik. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas. Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama guru, karena aku katakan dengar kalau teman-teman ribut. Aku kurang suka belajar matematika, aku lebih suka baca sama main basket. Bu Guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar. Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda. Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak. Berikutnya, sebutkan hal yang menarik dari video tersebut. Siapa yang bisa memberikan tanggapannya? Angkat tangannya ya. Silakan. Oke, Akifah. Walaupun mereka mempunyai disabilitas, tapi mereka tidak berputus asa untuk tetap belajar. Ya, oke. Ada yang lain yang mau memberikan tanggapan mengenai video tadi selain Akifah?
Coba Citra. Oke, silakan Citra. Ya. Dari video tersebut kita dapat memahami dan mengambil benar Bu. Ada yang mau membantu Citra menjelaskan? Vina coba. Ya, penyandang disabilitas punya masa depan yang indah. Ya, itu ya, itu contoh tadi bahwa sekolah kita juga salah satu termasuk sekolah inklusi ya. Kenapa sekolah kita termasuk sekolah inklusi? Karena kita di sekolah kita juga ada beberapa anak penyandang difabel atau disabilitas. Oke. Hari ini berkaitan tadi, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pengertian artikel ilmiah populer, membedakan artikel ilmiah populer, artikel ilmiah dengan artikel ilmiah populer, dan dapat menyebutkan informasi yang ada di dalamnya. Oke, bab kemarin kita belajar tentang apa? Iklan, ya, tentang iklan. Iklan itu ada di mana? Biasanya kalian lihat, yang sering kalian lihat? Di media massa atau media? Iya, media massa, media cetak, media. Nah, artikel ilmiah populer juga ada di media cetak. Ya, nanti contoh-contohnya kalian bisa shopping pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran berikutnya, itu akan membagi kelompok, ya. Jadi nanti dalam satu kelompok ada laki-laki dan ada perempuan. Kita berhitung ya. Setuju? Ya. Oke, ada anak laki-laki ada berapa? Hari ini yang tidak hadir siapa? Kale, hanya Kale ya. Ya, mungkin kalian masih kelelahan ya karena kemarin kalian habis dari mana? Iya, seperti itu. Kita mulai berhitung ya. Mulai dari James terus 2 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 Oke, coba yang nomor 1 siapa? Angkat tangannya. Oke, nomor 1. Nomor 2 angkat tangannya. Nomor 2. Nomor 3 angkat tangannya. Nomor 3. Nomor 4 angkat tangannya. Nomor 5 angkat tangannya. Nomor 6 angkat tangannya. Nomor 7 angkat tangannya. Nomor 8 angkat tangannya. Oke, silakan dimulai nomor 1 di sana, kelompok nomor 1. Silakan membawa bukunya di sebelah sana. Nomor 2 di sini, nomor 3 di sini, nomor 4 di situ, nomor 5, nomor 6, nomor 7 dan nomor 8. Silakan untuk bergabung dengan kelompok. Silakan yang nomor 1 ke sana dulu, yang nomor 1. Sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, nanti kalian berdiskusi kelompok, lalu setelah itu kalian ada kunjung karya, ya, kunjung karya dari hasil karya kalian masing-masing. Nanti Ibu jelaskan ya, misalkan kelompok 2 dari kelompok 1 pergi ke kelompok 2, 2 dari kelompok 2 pergi ke kelompok 3. Yang 2 yang ada di
tempatnya ngapain Bu? Menjelaskan kalau kalian dapat kunjungan dari kelompok lain. Seperti berarti berputar ya. Jadi 2 ke sini, nanti 2 ke sini dan seterusnya seperti itu. Nanti yang kelompok 1 dapat kunjungan dari kelompok 8. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Untuk memulai kegiatan pembelajaran ini, kalian Ibu minta mengerjakan tugas ini dengan namanya shopping pembelajaran, ya. Yang pertama kalian bisa lihat di sini, silakan kirimkan 2 atau 1 anggota kelompoknya untuk ke sini, dan yang kedua ada di belakang sana. Bisa lihat ya di papan baca belakang untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, untuk soal nomor 3 kalian bisa buka di buku paket. Sudah buka buku paketnya? Silakan dibuka buku paketnya. Nanti Ibu beri kertas dari Ibu ya. Silakan kalian nanti mau mengerjakannya dengan infografis atau diagram dan seterusnya, itu Ibu beri kemerdekaan untuk kalian. Jadi kalian boleh memilih mengerjakannya menggunakan cara apa. Untuk yang nomor 3, tugasnya ada di halaman 84. Ya, teksnya ada di halaman, judulnya teksnya adalah sekolah inklusi. Di sini ada teks sekolah inklusi. Kalian nanti bisa baca di sini. Ada pertanyaan? Tidak. Kita Ibu beri waktu 15 menit ya. Silakan kalian berbagi tugas dengan teman kalian sehingga tugas kalian dapat terselesaikan dengan baik. Oke, Ibu bagi kertas untuk mengerjakan. Silakan perwakilan kelompoknya 1 untuk ke depan. Jangan lupa nanti menulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya. Ada yang belum mendapatkan? 1 lembar cukup? Ada yang ingin ditanyakan untuk yang nomor 3? Ingat ya, seperti pembelajaran yang lalu, untuk mencari informasi, untuk mencari gagasan utama dalam setiap paragraf. Silakan kalian berdiskusi untuk menyuruh 1 atau 2 anak untuk shopping pembelajaran. Silakan. Silakan pilih 1 atau 2 anak untuk kesini untuk menjawab yang nomor 1 dan nomor 2. Silakan. 1 kelompok 1 anak ya, ke depan atau yang ke belakang. Silakan. Sambil perhatikan soalnya yang ada di layar depan. Yang tugas tidak shopping pembelajaran silakan sambil mengerjakan yang nomor 3 biar pekerjaannya semuanya dapat ya. Tidak menunggu dari yang shopping pembelajaran.
Sambil dilihat pertanyaannya. Yang sudah selesai bisa kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan apa yang diperoleh untuk dituliskan pada lembar kerja kalian. Silakan. Untuk yang nomor 3 ada 4 informasi ya. Silakan kamu cari di dalam tag berjudul Sekolah Inklusi. Silakan yang sudah selesai. Kamu boleh menggunakan KB, boleh tidak. Yang penting ada informasinya. Terus pada paragraf seperti itu. Ada yang silakan. Nah, silakan diskusi dengan temannya. Yang nomor 1 dulu. Tadi sudah diperoleh jawabannya atau belum? Yang kunjung ke sini siapa? Bagian depan. Lagi yang kedua. Ke sana. Pemaire ya, Oh iya gitu. Nanti yang ada di sini. Sudah ditulis belum di situ? Nomor 1. Ada yang menulis biar pekerjaannya juga selesai. terus nanti sama Jawabannya mana jawabannya? itu di sana Bu. Ya, ya lu jadi paragraf. Ayo, Rasel, bicara dulu. Nanti cari itu kan ada masalahnya. Terus cari informasi dalam Instagram di awal atau akhir di awal Nanti sing ilmiah tekan dia. oh ya emang Coba penggaris, kalau yang punya penggaris. Nggak apa-apa kan? Lama langsung
Kelas saja nggak apa-apa. Nomor 1, asal nomor 1. Iya Pandi. Iya. Nomor 1 pengertiannya. Jangan soalnya ditulis. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau yang ingin ditanyakan bisa. Dan saya lupa dia memberikan pengumuman. Kelompok 3 mau presentasi. Silakan nanti setelah presentasi kalian boleh memberi tanggapan atau memberikan saran. Ada pertanyaan? Ya, silakan dimulai untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya Davin dan Rachel. Artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan dan ditulis dengan bahasa Indonesia yang ringan serta mudah dipahami. Artikel nomor 2. Artikel ilmiah bersifat ilmu mengandung B. Artikel ilmiah populer sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, mudah dipahami orang banyak. Yang memberikan kesempatan belajar yang sama pada setiap peserta didik para siswa. Beberapa keistimewaan dari sekolah ini memiliki masalah pembelajaran dan ada kerjasama antar seluruh serta seluruh kegiatan pembelajaran orang berbeda beberapa syarat sekolah inklusi diantaranya keterbukaan pengisian seluruh pembangunan sekolah dan jangan bertangan berkebutuhan dan Paragraf 4. Joko Yuwono, praktisi dan pemerhati pendidikan inklusi dari Universitas Ageng Tirtayasa Serang, mengatakan bahwa pendidikan inklusi sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009. Sekian dari presentasi dari kami. Apa ada tanggapan dan saran? Silakan, ada yang memberi tanggapan atau saran? Tidak ada. Baik, saya tutup presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok kita. Silakan kembali duduk. Berikutnya kelompok yang sudah selesai. Kelompok 1, silakan. Wait.
Silakan dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami cari memastikan hasil desa kelompok yang Satu menjelaskan pengertian artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan dan ditulis dengan bahasa Indonesia yang ringan serta mudah dipahami. Artikel ilmiah populer pada umumnya diterbitkan media massa baik cetak maupun elektronik. Nomor 2, jelaskan perbedaan artikel ilmiah populer dan artikel ilmiah. Artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan dan ditulis dengan bahasa Indonesia yang ringan serta mudah dipahami. Sedangkan artikel ilmiah merupakan artikel yang terdiri dari abstrak, latar belakang, kajian literatur, kesimpulan, saran, serta perpustakaan dan penelitian. Nomor 3, tuliskan informasi yang ada pada teks sekolah inklusi sesuai tabel halaman para sekolah inklusi adalah sekolah yang memberikan kesempatan sekolah yang para kedua ada beberapa keistimewaan dari sekolah inklusi. Ada beberapa syarat mengatakan bahwa pendidikan nasional nomor 7 tahun 2009. Sekian dari kelompok kami. Saya ingin memberikan saran atau masukan. Silakan, Bilkis. Ya, secara keseluruhan terus sangat mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari tepuk tangan untuk Pak Budi. Berikutnya kelompok mana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang telah dibacakan oleh teman-teman saya. Pengertian artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung pengetahuan itu Artikel ilmiah merupakan artikel yang memuat informasi detail dan menggunakan bahasa sesuai EED. Artikel ilmiah populer itu sedangkan untuk artikel populer merupakan artikel yang berisikan informasi yang ditulis secara ringkas dan menggunakan teknik penulisan yang bebas dan serta bahasa. Paragraf 1. Di sekolah inklusi semua peserta didik dapat mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Perbedaan peserta didik berkebutuhan khusus memiliki guru pendamping khusus. Paragraf 2. Keistimewaan dari sekolah inklusi. Pembelajarannya bersifat kolaboratif dan ada kerjasama antara seluruh peserta kelas untuk mewujudkan kesuksesan pembelajaran. Paragraf 3. Syarat yang harus dipenuhi sekolah inklusi yaitu keterbukaan pemikiran, fasilitas mendukung peserta didik disabilitas, dan ketersediaan guru pendamping. Paragraf 4. Seluruh sekolah di provinsi ataupun kabupaten atau kota wajib menyediakan pendidikan sekolah inklusi dan harus tersedia mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Apakah ada yang mau memberikan pendapat dan juga saran? Silakan. Sarannya atau apresiasi silakan kepada temannya. Oh ya, Windy, silakan. Presentasi dari kelompok 2 sudah bagus, cuman
Suaranya kurang keras. Sekian dari saya. Terima kasih atas pendapat dan juga sarannya hari Pak ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya dulu masing-masing. Tidak harus ke tempat duduknya ya, ke kelompoknya masing-masing, kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke? Sudah? Nah, kalau sudah, jadi sudah presentasi semua ya. Bagus sekali kalian sudah belajar percaya diri untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Nah, setelah kita presentasi, sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira hari ini materi apa yang sudah kalian pelajari? Ya, silakan angkat tangannya, salah satu anak. Angkat tangan. Belajar berani. Kalau tidak ada yang angkat tangan, Ibu yang tunjuk. Ya. Oh iya, silakan. Ya, tentang artikel ilmiah populer. Ya, oke. Siapa yang bisa menjelaskan pengertiannya? Yang bisa angkat tangannya? Ya, Ratisi. Artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung pengetahuan ditulis dengan bahasa Indonesia yang ringan serta mudah dipahami. Ya, oke. Yang kedua, siapa yang bisa membedakan artikel ilmiah populer dan artikel ilmiah saja? Angkat tangannya. Ya. Artikel ilmiah merupakan artikel yang memuat informasi dan menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan untuk artikel ilmiah populer merupakan artikel yang menggunakan informasi yang ditulis secara ringkas dan menggunakan penulisan yang jelas serta Oke, berikutnya. Siapa yang bisa menyebutkan informasi apa yang diperoleh dari paragraf 1? Angkat tangannya. Oh ya, ini sudah latihan. Sekolah inklusi adalah sekolah yang memberi kesempatan belajar yang sama pada setiap peserta didik. Ya, oke. Pada paragraf kedua. Oke, Akifa. Keistimewaan dari sekolah inklusi adalah bahwa peserta didik berkebutuhan khusus juga memiliki kebutuhan yang sama dengan peserta didik lainnya, maka dari itu tidak ada perbedaan. Ya, oke. Yang berikutnya paragraf ketiga. Oke, kamu Yusuf. Syarat yang harus dipenuhi sekolah inklusi yaitu keterbukaan pemikiran, fasilitas mendukung peserta didik disabilitas, dan ketersediaan guru pendamping. Ya, oke. Yang keempat, paragraf keempat. Oke, ya, oke. Jadi pembelajaran hari ini adalah tentang artikel ilmiah populer. Ini ya kesimpulannya ya. Karya yang mengandung ilmu pengetahuan ditulis dengan bahasa yang umum sehingga mudah dipahami banyak orang. Biasanya ada di media massa, baik cetak maupun elektronik ya. Ditulis seperti sebuah laporan jurnalistik. Artikel ilmiah populer umumnya digemari pembaca karena tulisannya enak dibaca dan berisi pengetahuan. Nah, informasi yang tadi sudah kalian analisis itu tentang sekolah inklusi. Ya, jadi informasi yang kalian peroleh itu mengandung ilmu pengetahuan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, untuk kegiatan refleksi silakan nanti mengisi pada link ini ya. Boleh diisi di rumah karena kalian tidak bawa HP. Silakan nanti kirimkan di grup kelas, diisi di rumah ya.
Nanti cara mengisinya Ibu ajari, ini namanya Jamboard. Ya, Jamboard itu namanya papan tulis elektronik yang ada di media Google. Jadi di email kalian ada namanya media Jamboard. Silakan nanti diisi ya. Ada 4 pertanyaan, nanti kamu tinggal next dan seterusnya. Mengisinya namanya pakai sticky note, sama seperti sticky note yang kalau kalian menulis tuh nanti ada warnanya ya, kalian boleh mengubah warnanya masing-masing. Ada pertanyaan? Tidak ada. Untuk yang pertemuan berikutnya silakan nanti kalian pelajari materi ciri-ciri teks artikel ilmiah populer. Demikian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukarni SPDSI CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Kertek, Kabupaten Wonosobo. Hari ini ditemani Ibu Puput Widya Akromah sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Rubiah SPDM MPD sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Apa kabar Bu Rubi dan Bu Puput? Alhamdulillah baik, Bu Karni. Alhamdulillah. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah dilakukan oleh Bu Puput dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Bu Puput lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Puput terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bu Puput laksanakan kemarin? Perasaan saya senang Bu, karena akhirnya terlaksana. Yang berikutnya saya juga tegang ya, karena itu materi yang baru dan sesuatu yang menantang bagi saya. Dan pada tahun ini saya kebetulan mengajar kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka, seperti itu. Baik, bisa diceritakan kembali Bu Puput area pengembangan apa yang sudah Bu Puput lakukan kemarin di kelas? Iya. Untuk area pengembangannya yaitu sesuai tujuan pembelajaran, saya ingin mengetahui tujuan pembelajaran yaitu tentang evaluasi pembelajaran, seperti itu. Oke. Kemudian tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bu Puput lakukan di kelas? Tahapannya di pendahuluan anak berdoa, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian mengisi roda emosi. Setelah itu saya menampilkan video untuk menggali informasi berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Setelah itu menyampaikan tujuan, lalu membagi kelompok. Setelah berkelompok anak berdiskusi, mengerjakan LK, lalu setelah itu anak presentasi dan menyimpulkan bersama-sama dengan saya, lalu saya memberi pemuatan. Setelah itu refleksi, seperti itu. Oke. Nah, menurut Bu Puput, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bu Puput sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilaksanakan atau belum? Untuk area pengembangan proses evaluasi pembelajaran itu kemarin itu terlewat Bu, karena mungkin salah satunya manajemen waktu, seperti itu. Kira-kira menurut Bu Puput kenapa bisa terjadi hal seperti tadi? Jadi manajemen waktunya kenapa kok tidak bisa teratur dengan baik? Kemarin bukannya mungkin bisa lihat anak-anak itu begitu asik ya, ada yang kesana kemari mencari informasi pengetahuan tentang teks artikel ilmiah populer, ada juga yang asik menganalisis informasi pada buku paket berkaitan teks yang akan dianalisis, menemukan informasi, seperti itu. Baik, kemudian saya lanjutkan. Untuk tahapan-tahapan yang sudah Bu Puput laksanakan tadi, apakah sudah sesuai dengan harapan Bu Puput atau sudah disesuaikan dengan yang kemarin tujuan dari pembelajaran itu sendiri?
Bu Puput, ini adalah catatan saya selama saya mengobservasi Bu Puput kemarin di kelas. Mohon dilihat, diperhatikan apakah catatan saya ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bu Puput laksanakan. Saya baca terlebih dahulu ya, Bu. Silakan. Ternyata ini Bu ada yang masih terlewat bahwa saya kemarin itu belum melaksanakan tahap evaluasi pembelajaranku, sehingga saya belum mengetahui apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau belum. Karena dari evaluasi itu kan saya bisa mengetahui apakah anak-anak itu paham dengan materi yang saya sampaikan. Seperti itu, Bu. Baik. Menurut saya kegiatan pembelajaran kemarin itu belum sesuai harapan karena saya melewatkan satu, yaitu evaluasi pembelajaran. Padahal evaluasi pembelajaran itu sangatlah penting di akhir proses, karena dengan evaluasi pembelajaran saya akan tahu bahwa anak-anak itu paham tidak dengan materi yang saya sampaikan, tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak, seperti itu. Nah, penyebabnya yaitu tadi bahwa manajemen waktunya belum tertata dengan baik, seperti itu. Baik. Kira-kira untuk yang akan datang jika Bu Puput melaksanakan observasi kelas lagi dengan tema yang sama, mungkin apakah ada strategi dari Bu Puput yang mau dilaksanakan supaya kendala seperti tadi itu bisa teratasi? Ya, strategi mungkin yang akan saya lakukan salah satunya kemarin saya hanya membagi LK itu satu kelompok satu, jadi mungkin anak itu berebut mungkin ya, jadi tidak terbagi secara baik pekerjaan anggota kelompoknya. Saya akan membagi LK-nya mungkin meskipun itu pekerjaan kelompok, tapi satu anak diberi satu LK, seperti itu, Bu. Jadi ketika anak mau mencari informasi atau mendapatkan tugasnya bisa terselesaikan bersama-sama, seperti itu. Oke. Jadi menurut Bu Puput, kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari percakapan kita hari ini? Percakapan kita hari ini bahwa ketika saya ada hambatan saat observasi mengenai manajemen waktu, saya harus memiliki strategi yang saya akan lakukan adalah menambah LK pada kegiatan penugasan kelompok anak. Jadi agar manajemen waktu itu bisa tertata dengan baik dan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Salah satunya ya tadi di evaluasi pembelajaran yang saya terlewat, seperti itu. Oke, berarti salah satunya tadi dengan cara menambah LK ya, Bu, ya, supaya manajemen waktunya bisa disesuaikan. Oke, kira-kira rencana Bu Puput ini akan dilaksanakan kapan ya? Secepat mungkin, Bu. Nanti kalau saya ada materi itu lagi, saya akan mulai melaksanakan lagi strategi itu. Oke. Semoga rencana Bu Puput bisa terlaksana untuk pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih Bu Puput atas jawaban-jawaban dari Bu Puput. Semoga pertemuan hari ini bisa dilaksanakan untuk perbaikan ke depannya dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Puput. Terima kasih Bu Kani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.